Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas karunia hidayah inayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersama-sama kembali di sekat acara Ruang Kesehatan Radio Silaturahim yang mudah-mudahan membuat kita menjadi lebih tahu banyak bagaimana sehat lahir dan batin untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar dapat bermanfaat baik untuk kehidupan kita sendiri ataupun juga orang-orang di sekitar kita. Dan tentu saja tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada junjungan umat kekasih kita yang mudah-mudahan kelak kita dipertemukan dengan beliau Muhammad Rasulullah SAW di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan akhwat, untuk siang ini kita kedatangan dokter yang kayaknya baru sekali ini nih, mudah-mudahan akan sering tampil ya. Dr. Faisal Rizal Matondang, spesialis paru yang sudah ada di ujung sana. Mudah-mudahan linknya bisa tetap keren ya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siap mengisi acara Ruang Kesehatan hari ini. Persisnya bicara soal apa nih, Dok? Mengenai hidup sehat dan produktif tanpa asap rokok. Hidup sehat dan produktif tanpa asap rokok. Berarti bukan cuma buat perokoknya doang ya, Dok ya? Betul. Termasuk juga orang-orang di sekitar kita. Iya. Baik, ikhwan akhwat, kita tahu bahwa benda 9 atau 10 cm ini benar-benar punya kuasa yang luar biasa atas orang-orang, mungkin orang terdekat kita, mungkin pasangan kita, mungkin anak-anak kita. Yang jelas dimanapun dia akan terlihat. Tapi baiklah, seperti apakah gerangan hal-hal yang betul-betul harus menjadi bahan pertimbangan kita untuk mau sehat tanpa asap rokok? Silakan Dr. Faisal Rizal Matondang, spesialis paru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, siang hari ini insya Allah saya akan membawakan mengenai materi ya kurang lebih kita sharing ilmu mengenai hidup sehat dan produktif tanpa asap rokok. Nah, seperti sudah kita ketahui bahwa asap rokok ini atau merokok ini, kebiasaan merokok ini tentu tidak baik. Kalau baik tentu kita sudah ajarkan sejak anak kita masih kecil kepada anak kita untuk merokok. Kalau memang itu kegiatan yang baik atau kebiasaan yang baik. Tapi ini tidak. Nah, ini tentu beralasan. Kenapa dibilang tidak kebiasaan yang tidak baik? Karena sudah sering kita lihat di pamflet-pamflet, selebaran atau apa. Kalau kita datang ke rumah sakit atau ke klinik-klinik, ada gambar satu batang rokok yang dibakar. Nah itu ada tanda-tandanya. Nah, ini terbuat dari apa? Ini dari apa? Ini mengandung apa? Ini mengandung apa? Nah, di situ salah satunya ada filternya, filter bagian bawah itu dari plastik. Bahkan dicurigai itu dibuat juga dari bagian dari tubuh babi. Nah, tentu haram bagi kita kaum muslimin. Nah, kemudian ada lagi mengandung pengencer cat, mengandung bahan-bahan pengawet jenazah. Nah, itu ada di dalam satu batang rokok. Itu artinya memang kebiasaan merokok ini tidak baik. Barang-barang atau zat-zat yang tidak layak untuk dihirup, kita hirup. Bagaimana ke tubuh kita nanti efeknya? Bagaimana ke keluarga kita, ke orang-orang terdekat kita? Nah, yang perlu digarisbawahi dari kebiasaan buruk merokok ini adalah semakin hari, semakin banyak anak-anak kita yang sudah terpapar kebiasaan buruk ini. Makin muda sudah ada orang merokok.
anak-anak belasan tahun masuk SMP sudah ada yang merokok. Nah, itu yang makin perlu diwaspadai kita selaku orang tua. Kalau dia sudah dari muda mulai merokok, bagaimana nanti ke depannya? Tentu bisa sering sakit-sakitan akibat penyakit-penyakit yang disebabkan oleh asap rokok tadi. Nah, kemudian pada anak-anak yang masih muda tadi ini akan menurunkan produktivitas dia. Kalau kita ketahui di dalam rokok itu ada nikotin. Nah, nikotin ini membuat efek ketagihan bagi orang yang menghisapnya, menghirupnya. Nah, nikotin ini akan di otak dia akan menyuruh mengeluarkan suatu zat namanya zat endorfin. Zat endorfin ini membuat perasaan rileks. Jadi orang menjadi rileks, menjadi lebih tenang. Nah, dia mudah mengerjakan pekerjaannya, segala sesuatunya. Nah, efeknya kalau pada anak-anak sekolah, dalam hal kegiatan belajar mengajar di kelas, dia tidak akan betah berlama-lama di dalam ruangan kelasnya. Karena otaknya sudah menagih lagi, kalau yang sudah kecanduan merokok, menagih, meminta, masuk lagi nikotin. Tentu dia akan cemas, bahkan bisa depresi di dalam pelajaran, mengikuti pelajaran di sekolah. Sebentar-bentar keinginannya adalah keluar kelas untuk merokok, padahal itu tidak dibolehkan untuk dalam jam pelajaran. Begitu juga pada seorang pekerja, seorang karyawan di kantor, tentu akan mempengaruhi kualitas kerjanya. Baru 2 jam bekerja, dia sudah merasa badan dia tidak enak karena buntu, pemikiran dia buntu, nggak bisa mengerjakan apa-apa karena otaknya nggak rileks, tidak santai, tidak bisa mempunyai ide-ide yang untuk pekerjaannya. Dia perlu keluar sebentar. Nah, kalau dihitung seorang perokok itu bisa keluar masuk untuk merokok saja, taruhlah 5 batang. 5 batang itu dalam satu hari, mungkin 1 batang rokok bisa menghabiskan sekitar 10-15 menit. Dikali 5. Nah, itu artinya ada jam-jam kerja produktif yang terbuang untuk merokok. Jadi, jadi itu akan mengganggu produktivitas dari karyawan tadi. Nah, di samping seperti itu, nanti kalau dia di rumah, dia akan membawa kebiasaan buruk merokoknya, itu akan mengganggu anggota keluarga yang lain. Misal, istrinya atau ibunya dari anak tadi, dia mempunyai sakit asma. Kalau masih suaminya atau bapaknya tadi merokok, asap rokoknya terhirup oleh orang yang sakit asma, itu akan mengakibatkan asmanya kambuh. Pasiennya jadi sesak, jadi kambuh, jadi sesak, sehingga harus mendapat pertolongan, dibawa ke rumah sakit. Ini akan menjadi beban biaya bagi keluarga. Tentu pasiennya akan dirawat, misalnya karena sesaknya tadi akan dirawat. Tentu ada dana yang harus disediakan untuk pengobatan tadi, yang sebetulnya bisa dihindari dengan cara tidak merokok di dalam rumah. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa kita hindari untuk mengurangi tadi. Dan kalau kita bicara masalah besarnya, adalah kebiasaan merokok ini, kalau dihitung-hitung, dari pembiayaan seorang perokok dalam satu hari, misalnya satu bungkus rokok itu harganya 20.000. Kalau seorang perokok membeli satu bungkus, itu akan sudah memakai berapa persen dari kebutuhan hidup sehari-harinya. Contoh misalnya nih, dalam satu kehidupan rumah tangga, biaya hidup satu hari adalah Rp100.000. 20.000 sudah dipotong untuk biaya merokok, sisanya tinggal 80.000. Nah, 80.000 ini untuk makan 3 kali sehari seluruh anggota keluarga di rumah. Makan pagi, makan siang, makan malam. Bagaimana membaginya lagi? Sudah terpotong oleh itu. Akibatnya dibelikanlah bahan-bahan makanan yang istilahnya tidak memenuhi syarat-syarat gizi yang baik. Misalnya tidak dibelikan telur, jadi telur itu mengandung protein, jadi kurang protein pada gizi anak-anaknya atau segala macam. Nah, karena lebih mementingkan untuk membeli rokok. Nah, ini sudah mulai mengganggu dalam kehidupan satu keluarga. Kalau dari satu negara besar dalam
pandangan makro dalam negara besar, kalau kita tahu BPJS itu satu orang anggota BPJS yang ikut BPJS, misalnya taruh kelas 1, dia mengambil kelas 1 dengan biaya bulanan Rp150.000 sebulan. Kalau dia mempunyai penyakit yang disebabkan akibat asap rokok, misalnya nih, mohon maaf, misalnya ada kena kanker paru, dia perlu kemoterapi. Kemoterapi itu satu set kemoterapi, satu botolnya itu sudah harga 6-7 juta. Bagaimana kalau satu siklus kemoterapi? Bagaimana kalau 6 siklus kemoterapi? Padahal kemoterapi belum tentu untuk menyembuhkan kankernya. Nah, itu sudah memakan biaya yang banyak. Itu baru kita hitung pada satu orang. Padahal dia hanya menyetor Rp150.000 ke BPJS. Ada lagi penyakit-penyakit lain, penyakit paru obstruktif kronik, namanya atau PPOK. Dia seperti sakit asma, orangnya sering sesak, sering bunyi nafasnya. Nah, itu memerlukan obat-obat hirup. Dihirup obatnya, pasiennya sesaknya hilang, bisa aktivitas lagi. Nah, 1 bulan dia menghabiskan rata-rata satu buah obat itu, 1 unit obat itu, 1 can. Nah, 1 can itu harganya 300-500 ribu. Bayangkan kalau dia sering kambuh, bisa 1 bulan butuh 2. Dan itu ditanggung oleh BPJS. Nah, kalau ada 1.000 orang yang sakit itu, kalau ada 1 juta orang penduduk Indonesia yang sakit itu, bisa-bisa dana BPJS-nya tersedot untuk membeli obat-obat tadi, membeli obat-obat yang disebabkan oleh bahaya merokok tadi. Tentu ini akan mengurangi jatah untuk pengobatan-pengobatan yang lain. Padahal penyakit ini bisa dicegah dengan cara menghentikan kebiasaan merokok. Nah, itu tadi secara makronya. Kemudian di samping ini adalah zat ini sangat berbahaya. Yang tadi, kenapa bisa jadi kanker paru? Yaitu menumpuk di dalam tubuh. Bayangkan saja pengencer cat, kita hirup, terus pengawet jenazah, kita hirup, zatnya itu ke dalam tubuh. Yang kita sekali hirup misalnya masuklah 5, nanti pada batang kedua masuk lagi 5. Terjadi bertahun-tahun, konsentrasinya akan makin meningkat di dalam tubuh. Nah, itulah yang membuat terjadinya kanker pada paru pasien orang yang merokok. Memang kanker itu juga salah satunya disebabkan oleh genetik. Kalau dia ada jalur genetiknya, misalnya orang tuanya punya sakit kanker, tentu dia akan lebih mudah terkena kanker. Tetapi dengan merokok, tentu risikonya makin lebih banyak dibandingkan orang yang tidak merokok. Nah, jadi banyak hal-hal yang sebenarnya bisa dihindari dari kebiasaan merokok ini. Kemudian sudah kita ketahui bersama bahwa ada upaya-upaya dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota madya di Indonesia membuat kawasan-kawasan tanpa asap rokok. Hal ini sangat kita apresiasi, sangat kita hargai karena dengan dibuat kawasan yang tanpa asap rokok ini tentu akan menjadikan udara lingkungannya lebih sehat, lebih segar. Ada orang-orang yang punya seperti tadi sakit asma, dia tidak tahan, dia tidak kuat dengan asap-asap rokok. Tentu padahal dia inginnya ke mall untuk berbelanja misalnya kan, atau dia ingin ke sekolah untuk belajar ke sekolah, tapi justru setelah dia sampai di sekolah, setelah dia sampai di mall terkena asap rokok, di situ justru kambuh karena di rumahnya tidak ada yang merokok misalnya. Nah, sesali. Nah, dengan kebijakan yang ini udah aku terus sampai seluruh Indonesia, dan kebijakan ini sesuai dengan program berhenti merokok. Kenapa sesuai?
Karena dalam program berhenti merokok tuh ada namanya tahapan menunda keinginan merokok. Nanti kita akan sampai ke sana bahasannya. Kalau orang yang bekerja di kantor atau di tempat umum tadi dia mempunyai dia seorang perokok, saat dia bekerja uh, harusnya dia mulai pengen merokok lagi, tapi karena tidak bisa, nggak ada tempat. Misalnya kerja di rumah sakit, lingkungan rumah sakit di sudut-sudut manapun dilarang untuk merokok. Di ujung-ujung manapun, di pojok gudang, di taman segala macam tidak boleh merokok. Di tempat parkir pun tidak boleh merokok. Akhirnya tidak bisa untuk melakukan kebiasaan merokok tadi, sehingga dia menunda. Seharusnya kalau dia satu hari itu sampai kalau kegiatan di kantor kan sekitar 6 sampai 8 jam, itu sudah menghabiskan misalnya 1 bungkus rokok. Nah, dia tidak merokok dari 4 sore pulang kantornya. Sehingga nanti jam 4 sore baru dia mulai merokok, paling hanya 2 batang. Nah, jadi ada pengurangan jumlah batang yang dia hisap dalam satu hari. Jadi program kawasan tanpa asap rokok ini kita dukung ya karena tadi bisa membantu menghentikan kebiasaan merokok tadi. Kemudian dengan dinaikkan harga rokok, cukai rokok dinaikkan, ini nampaknya agak sulit karena dinaikkan berapapun orang yang perokok tetap akan beli. Iya. Dan di kotak rokok itu sudah digambarkan, sudah diberikan foto-foto, misalnya ini orang akibat merokok lehernya bolong, gitu ya kan? Nggak ada yang kapok melihat itu. Dibuka dada orang perokoknya, ini paru-paru orang perokok yang udah hitam-hitam, nggak ada yang kapok, orang tetap beli, walaupun itu dia lihat. Nah, seperti tadi, itu mungkin perlu nanti dicari jalan bagaimana untuk membantu program berhenti merokok ini. Nah, sekarang yang kita takutkan adalah pada anak-anak muda, pada generasi muda, generasi produktif. Dulu zaman saya masih kecil, masih SMA gitu ya, masih sekolah, itu rokok gencar sekali dalam setiap event-event olahraga, event pagelaran kebudayaan, musik segala macam, itu sponsornya oleh rokok. Dan itu terang-terangan. Rokok itu dibagikan, misalnya saat menonton pertandingan bulu tangkis, sponsornya rokok, dan rokok dibagikan untuk penonton. Jadi sekarang sudah tidak boleh lagi. Iklan rokok juga tidak boleh menampilkan visual gambar seorang yang sedang merokok. Jadi digambarkan dengan gambar yang lain. Mudah-mudahan makin berkurang keinginan orang untuk mulai merokok. Ya. Kemudian pada seorang perokok ini tentu akan di samping tadi menurunkan produktivitas segala macam, kemampuan dari parunya juga akan menurun. Ada penelitian dari bidang paru bahwa pada umur 0 sampai ke umur sekitar menjelang 20 tahun itu kemampuan paru makin meningkat. Kemampuan paru kita makin meningkat. Puncaknya di umur sekitar umur 20 tahunan. Kemudian nanti mulai menurun sehingga bisa bertahan kalau orangnya bagus, nanti 40 tahun dia mulai menurun. Nah, itu yang normalnya, secara gambarannya seperti tadi. Tetapi pada orang perokok, dia sudah dari kecil nih, mulai naik. Mendekati 20, dia baru umur belasan, ternyata dia sudah merokok. Nah, dia sudah mulai menurun. Jadi tidak mencapai titik puncak yang 20 pada orang yang tidak merokok. Misalnya orang yang tidak merokok, titik puncaknya di sini, dia cuma sampai di sininya. Nanti baru berjalan sama, mendekati 40, yang normal 40 ke atas baru dia mulai turun. Nah, pada dia, sebelum 40 dia sudah mulai turun. Akibatnya apa? Nah, bisa dilihat misalnya pada atlet. Sekarang ini susah mencari atlet muda yang sanggup, yang bisa membawa nama Indonesia harum.
karena banyak muda-muda sudah merokok. Mhm. Nah, zaman dulu masih ada, misalnya Yayu Basuki, terus Ico Sugiarto, Rudi Hartono, Lim Swee King. Nah, itu zaman-zaman saya kecil itu kita masih bisa melihat, masih muda-muda sudah bisa. Tapi memang betul di umur 40 dia mulai menurun kemampuannya. Napasnya sudah kurang sekuat dulu, sudah kurang bisa untuk latihan olahraga dengan bagus. Nah, sekarang susah mencari ya karena itu tadi budaya merokok ini sangat sulit dihilangkan dari masyarakat kita. Anak-anak kecil sudah ada. Saya pernah dulu waktu saya masih tugas PTT di daerah, itu kita berkunjung ke daerah pegunungan, daerahnya dingin. Dia penghasil buah-buahan, daerahnya dingin sekali. Jadi jam 12 siang saja di jalanan utama itu kabut. Mhm. Kemudian kita melihat anak-anak kecil, ya mungkin nggak sampai 10 tahun umurnya. Dia santai aja di pinggir jalan, merokok. Jadi memang kebiasaan di situ karena dingin mungkin mereka merokok. Tentu ini hal yang kurang baik. Sebenarnya kan ada jalan lain yang bisa dicari. Kenapa harus rokok kalau untuk menghilangkan dingin? Bisa saja mungkin minum air hangat segala macam. Nah, itu dia. Kemudian ada lagi dulu waktu saya PTT, perpisahan sekolah SD. Saya ingat sekali. Perpisahan sekolah SD. Jadi ada tari-tarian dulu, kemudian setelah tari-tarian biasanya kita sebagai tamu-tamu undangan kita didatangi oleh penarinya. Nah, itu dikasihkan siri segala macam. Nah, itu dikasihkan juga rokok. Jadi kita dihidupkan rokok. Jadi secara tidak langsung, wah kita harus jadi perokok nih kalau kayak begini. Nah, jadi ada beberapa kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan. Ya mungkin sebenarnya kita tidak menolak untuk kebudayaan-kebudayaan itu. Mungkin setelah itu ya kita matikan juga boleh, nggak ada masalah. Jadi segitulah melekatnya budaya merokok di kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Nggak hanya di kota, sampai di desa juga seperti itu. Gitu. Di kebiasaan di tempat saya juga di daerah asli saya, di kampung saya, juga seperti itu. Kalau mengundang seseorang, itu tidak pakai surat undangan. Misalnya, saya menghitankan anak saya mau ada memanggil orang berdoa di rumah, tahlilan atau segala macam, itu tidak memakai surat. Saya membawa rokok. Saya persilahkan orang yang saya undang itu untuk merokok dulu. Nah, sudah merokok baru saya utarakan kemauan saya, bahwa saya mengundang dia. Nah, jadi itu tadi kebiasaan-kebiasaan itu, baik secara modern, kita anak-anak muda dijejali dengan iklan-iklan rokok, yang walaupun sudah tidak memakai gambaran orang merokok, tapi iklan-iklan rokok itu menampilkan visual-visual yang cukup bagus, cukup menarik, gambarnya menarik, bahwa orang merokok itu gambaran orang sukses, seorang eksekutif muda dengan mobil yang berkilat, gini kehidupan yang glamor. Nah, digambarkan seperti kayak begitu misalnya. Atau kehidupan yang anak muda yang serba energik, segala gimana. Nah, digambarkan seperti tadi. Nah, di daerah-daerah juga terkena juga imbasnya. Jadi memang susah, perlu pemahaman dari kita semua bahwa merokok ini berbahaya. Apalagi yang seperti tadi, gambaran spanduk atau pamflet yang sudah sering ada gambarnya. Ini loh, satu batang rokok mengandung ini. Itu rasanya ditempel dimanapun orang hanya melewati saja, nggak tidak mencerna. Oh ya, ini mengandung ini, oh ini mengandung ini, tidak. Jadi hanya tempelan-tempelan aja. Padahal kalau dia mencoba untuk berhenti merokok, ada penelitian, kalau mulai berhenti merokok, hal yang pertama kali dirasakan dalam 20 menit mulai berhenti merokok adalah tekanan darahnya berangsur membaik. Istilahnya menjadi normal. Aliran darah menjadi lebih lancar. Emosinya mulai ini stabil. 20 menit. Kemudian 12 jam nikotinnya
sudah mulai pelan-pelan menghilang dari peredaran di dalam badan. Dalam 24 jam sampai 48 jam, nikotin sudah tereliminasi dari dalam tubuh. Sudah keluar semua, sudah bersih dari nikotin. Jadi ada pemeriksaan untuk menghitung kadar nikotin di dalam tubuh. Nah, itu dicobakan pada seorang perokok yang berhenti merokok 12 sampai 48 jam. Jadi dalam 2 hari saja sudah terlihat kemajuan pada pasien ini. Nah, tetapi itu tadi masih banyak orang kalau dia tidak merokok, dia tidak bisa produktif. Itu yang sering menjadi alasan. Karena kalau dia merokok, dia menjadi rileks, ide-ide dia jadi keluar, jadi sanggup bekerja lebih baik, sanggup mempunyai hasilnya lebih bagus dibanding ini. Nah, jadi itu yang menjadi satu hambatan. Karena untuk program berhenti merokok juga, ya seperti tadi udah saya masukkan, ada kita yang menunda tadi. Kalau ditunda tentu nanti dia nggak bisa produktif. Nah gitu, pada seorang orang seniman misalnya ya, dalam sehari dia harus menghasilkan misalnya 1 buah karya seni, misalnya tulisan sajak atau puisi. Nah kalau dia tidak merokok 1 hari, ide-ide dia buntu, dia tidak bisa keluar. Nah seperti tadi. Nah kalau hal itu berlanjut, dia nanti tambah uring-uringan, tambah stres, akhirnya nggak jadi berhenti merokok. Nah, jadi dalam berhenti merokok kita juga mempunyai ada beberapa cara. Ada dengan cara obat, ada juga dengan cara memotivasi diri. Yang terpenting adalah motivasi dari diri kita. Misalnya seorang bapak, istrinya punya sakit asma, sampai rumah dia langsung merokok, dan kebetulan sebagai istri yang baik dia langsung juga si ibunya menyediakan kopi, menyediakan makanan kecil. Wow. Jadi difasilitasi bapaknya merokok itu. Nah sudah asap rokoknya mulai keluar, terhirup oleh ibunya mulai sesak. Nah, akhirnya bapaknya dengan kondisi seperti itu, bapaknya memotivasi diri, waduh kalau seperti ini istri saya sering sesak. Berhenti nanti gitu. saya buru-buru bawa ke klinik lagi untuk diuap, untuk diperiksa dokter atau ke rumah sakit. Nah akhirnya, wah saya mau motivasi saya pertama berhenti merokok supaya istri saya sehat. Nah kedua misalnya, ada anaknya kecil-kecil, ya namanya orang baru pulang kantor, tentu anaknya langsung lari-lari deket dia, segala macam. Terhirup asap. Terus kok seminggu sekali anak saya ini batuk melulu, pilek terus, kenapa ya? Jangan-jangan karena asap rokok. Nah, jadi itu motivasi juga bagi bapak-bapak yang merokok. Wah, supaya anak saya nggak batuk-batuk, nggak pilek-pilek lagi, saya berhenti dulu merokok nih. Nah, pertama itu tadi, motivasi. Nah, kalau udah punya motivasi yang kuat, baru meningkat lagi caranya. Caranya yang kedua adalah mulai dengan memikirkan targetnya seperti apa berhenti merokoknya. Target berhenti merokok langsung berhenti seketika, menunda merokoknya, atau mengurangi jumlah batang rokoknya. Nah, itu ada. Kalau menunda seketika, sebagai umat muslim kita anjurkan saat bulan puasa, Ramadan. Dari saat sahur sampai maghrib, kita tidak berpuasa, tentu tidak merokok. Nah, itu bisa ternyata. Kita bisa tetap bekerja dengan bagus, bisa tetap menghasilkan karya-karya, bisa tetap produktif dari pagi sampai ini selama 1 bulan. Nah, malamnya jangan diteruskan lagi merokok, langsung. Nah, itu biasanya 1 bulan dilakukan seperti itu, dia lulus, tidak bisa menjadi seorang yang tidak merokok. Itu kalau ingin berhenti seketika langsung. Kita ambil target di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, menunda. Menunda misalnya, kalau orang yang merokok itu mempunyai kebiasaan merokok itu setelah makan. Setelah makan dia merokok karena rasa lebih nikmat segala macam. Nah itu ditunda. Sehabis makan tidak merokok, langsung aja lanjut kerja. Nanti 2 jam baru boleh merokok
atau jam 2 itu makan kan jam 12 siang, istirahat sampai jam 1 kalau di kantor, langsung habis selesai itu kita sholat segala macam, lanjut kerja, nanti jam 4 sore baru mulai merokok. Nah, itu sudah menunda. Tentu akan membiasakan bagaimana otak ini tidak terkena terus oleh nikotin-nikotin tadi. Nah, jadi ternyata bisa ya sampai jam 4. Makin meningkat lagi. Biasanya sampai rumah, begitu sampai rumah saya duduk, istri bawakan minum, langsung saya merokok. Nah, ini gimana? Nggak usah dulu merokok. Sampai rumah langsung mandi, siap-siap segala macam, mendekati maghrib. Nah, bisa dilakukan seperti tadi. Atau misalnya, oh nanti sebelum tidur saya harus ngerokok dulu sambil ngopi. Nah, kalau bisa jangan dilakukan, langsung ini. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang kita naikkan targetnya, mudah-mudahan bisa membawa menjadi berhenti merokok. Kemudian tambahan lagi, misalnya dengan mengurangi jumlah batang. Dalam satu hari, seorang perokok misalnya merokok sampai 24 batang atau 2 bungkus rokok. Artinya kalau dibikin rata-rata 1 jam itu 1 batang rokok. Nah, gimana caranya? Kita bagi jeda waktu. Jadi per 2 jam. Nah, 24 jam dibagi per 2 jam. 2 jam sekali boleh ngerokok 1 batang, 2 jam sekali merokok 1 batang. Nah, itu akan mengurangi. Besok ditingkatkan lagi jadi per 3 jam, per 4 jam, 5 jam. Nah, lama-lama nanti bisa berhasil. Yeah. Jadi banyak caranya. Kemudian kita minta bantuan pada dokter atau tenaga ahli kesehatan yang memang bergerak di bidang konseling berhenti merokok. Nanti bisa dibantu dengan obat-obatan, ada obat-obatannya juga, obat pengganti ketergantungan pada nikotin. Nah, ada yang berbentuk di sebagai kayak permen, ada yang berbentuk patch ditempelkan, macam-macam gitu. Jadi intinya adalah semua bisa. Yang penting motivasinya dulu. Harus ada motivasi. Kalau nggak ada motivasi, nanti akan balik-balik lagi ya. Karena nggak ada apa yang dikejar. Saya nggak ada ngejar apa-apa. Kalau tadi kan ada supaya istrinya lebih sehat, supaya anak-anaknya tidak batuk-batuk, segala macam. Nah, dia punya motivasi yang kuat untuk itu, supaya dia lebih sehat lagi. Kemudian, yang paling kita takutkan adalah dengan kita merokok tadi, anak-anak yang masih kecil itu melihat. Nah, jadi ada beberapa tahun lalu tayangan di TV, anak kecil masih sekitar umur ya mungkin baru 5 tahun, 6 tahun, dia sudah merokok dan sudah pintar merokoknya. Ada waktu itu masuk TV Bu. Nah, jadi itu rasanya tentu dia melihat orang tuanya, melihat orang terdekatnya, dia melihat begini membakar rokok. Nah, itu anak itu langsung, wah, enak sekali ya, merokok itu enak sekali gitu. Menurut dia, karena dia melihatnya begitu. Anak-anak kan meniru kita orang-orang terdekatnya. Nah, dia akan melihat itu. Dan kalau dia sudah umur segitu saja sudah kecanduan, bagaimana nanti masa depannya? Nanti dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti dia pikirannya hanya fokus untuk kayak gitu, untuk merokok, dan itu makin lama makin merusak perkembangannya, baik psikisnya, baik kesehatan tubuhnya, segala macam. Dan jadi dia tidak produktif. Apakah kita mau generasi kita yang mendatang menjadi seperti tadi? Tentu kita nggak. Dan ya itu tadi, rokok ini banyak bahayanya, tetapi di Indonesia masih gampang didapatnya. Dan dijual bebas ketengan per batang. Tapi sekarang ada wacana akan dijual per bungkus. Mungkin dengan dijual per bungkus, dengan harga lebih mahal, akan mulai mengurangi. Maksudnya orang yang, aduh sayang nih dibeliin rokok, mendingan dulu deh gak usah ngerokok. Nah, ada motivasi apalagi, seperti itu. udah kalau sebungkus 500.000 gitu ya. Keren. Nah, wah, makin kaya pengusaha rokoknya. Gitu. Oke, kita boleh jeda ke pertanyaan yang sudah dikirim ya Dok ya.
Masih tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu di acara Ruang Kesehatan yang menghadirkan Dr. Faisal Rizal Matondang, spesialis paru yang bicara soal hidup sehat tanpa rokok bisa produktif kayak. Jadi hidup sehat dan produktif tanpa rokok bahasan kita. Beliau ingin saya sampaikan tadi di awal belum sempat ya, adalah untuk dokter umumnya dari UPN Veteran ya dok ya, sementara spesialis farnya di FKUI, dan sekarang ini aktif di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Dan sekarang kita langsung ke pertanyaan ya dok ya. Indonesia itu semacam Firdaus Jannatun Naim yang sangat ramah bagi perokok. Kita ke pertanyaan yang sudah dikirim melalui WA. Ibu Rukmini yang bertanya nih dok, kalau ngerokok disertai oleh dengan minum kopi katanya nggak bahaya dok? Kalau merokok tanpa minum kopi itu baru bahaya, cepat ke paru-paru. Nah, benar nggak sih ini dok? Terima kasih informasinya. Iya, terima kasih untuk pertanyaan Ibu Rukmini. Jadi merokok dibarengi dengan minum kopi itu tidak berbahaya dibandingkan hanya merokok saja tanpa mengopi. Nah, sebenarnya kita kembali lagi lihat bahwa saluran salurannya itu berbeda. Kalau merokok itu di saluran pernapasan, jadi asapnya itu lewat di saluran pernapasan, sedangkan kalau kopi itu masuk ke dalam saluran pencernaan. Dua saluran yang berbeda. Nah, kalau Ibu sering melihat acara pemotongan hewan kurban, pasti Ibu tahu pada saat sapi atau kambing dipotong harus terputus dua saluran tadi. Itu wajib saat menyembelih hewan kurban. Nah, jadi enggak ada hubungannya itu Bu, beda. Sebab salurannya beda. Satu saluran pernapasan, satu saluran kanan. Kopi tidak mempengaruhi apa-apa, tidak mengakibatkan apa-apa yang disebabkan oleh merokok. Kalau merokok sudah jelas mempengaruhi di saluran pernapasan kita. Paru-paru kita rusak karena masuk asap yang mengandung tadi yang sudah disebut. Ada pengawet jenazah, ada pengencer cat, segala macam. Nah, itu zat-zat yang seharusnya tidak boleh kita hirup, malahan kita hirup langsung masuk ke dalam paru. Dan konsentrasinya jumlahnya makin lama makin banyak. Semakin banyak di merokoknya, semakin banyak jumlah batang rokoknya tentu akan makin banyak. Itu yang mengakibatkan parunya bisa kena kanker paru dan penyakit-penyakit paru lainnya. Sedangkan kalau di saluran cerna ya, kopinya masuk aja ke dalam saluran pencernaan. Kalau tambah kopinya ada gulanya, tentu akan berbahaya bagi orang yang punya sakit gula. Karena kopi gulanya itu tadi mempengaruhi kadar gula darah seseorang. Jadi nggak berpengaruh. Jadi tetap sama berbahayanya kalau dibarengi ngopi atau tidak bareng sama kopi. Oke, Ibu Rukmini, jadi lain jalur ya, kopi sama rokok. Oke. Iya, beda jalur. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Cipto di Bandung nih dok. Kami tahunan rokok, tapi pengen banget berhenti. Gimana caranya? Kok susah ya? Tadi udah disebut ya, mungkin pertanyaan ini muncul sebelum dokter jelaskan. Tapi coba sedikit diberi persuasi dok. Pengen berhenti rokok. Ya, baik. Jadi intinya seperti tadi yang sudah disebutkan Pak Cipto bahwa perlu motivasi. Awal ini adalah motivasi. Apa motivasinya? Ada kadang-kadang motivasi itu dari diri kita sendiri karena sudah mulai terasa. Misalnya saya misalnya merokok, terus saya punya kebiasaan naik gunung, hiking. Sering kalau dulu saya masih muda, sanggup aja tuh naik gunung ini 1 hari sampai. Sekarang kok lelah banget ya, belum. Iya, nah, wah jangan-jangan karena merokok nih. Itu jadi salah satu motivasi. Saya mau mulai berhenti merokok supaya saya tetap bisa melanjutkan hobi saya hiking ini. Nah, kedua yang tadi itu dari keluarga, misalnya istri saya punya sakit asma. Kalau saya merokok di rumah,
asapnya kehirup sama istri saya jadi kamarnya jadi sesak. Saya harus buru-buru bawa ke rumah sakit, bawa ke klinik untuk diuap Nggak segala tega macam. deh ya dok ya. Tentu ini iya menjadi motivasi. Oh, saya harus berhenti merokok. Anak-anak juga seperti tadi. Wah, anak-anak saya kok batuk-batuk melulu. Capek juga setiap minggu ada aja ke dokter, ke klinik dibawa karena batuk-batuk. Nah, ternyata ini jangan-jangan dari asap rokok nih. Saya coba deh berhenti merokok supaya anak-anak saya sehat terus. Nah, jadi ada motivasi dulu. Tapi jangan sampai tunggu motivasi yang nggak enak ya. Motivasinya begini, udah kena stroke dulu baru berhenti. Itu udah Oh, nggak ada gunanya. Iya. Apalagi yang mau apa yang mau dikejar? Mohon maaf, misalnya sudah lemah badannya, udah kena stroke. Nah, jadi jangan sampai menunggu kena penyakitnya baru oh ini akan berhenti. mhm. Tetapkan apa motivasi kita. Banyak macam-macam motivasi. Mulai dari pergaulan sehari-hari juga bisa. Saat kita ke kantor, mungkin ada dipanggil menghadap Pak Bos, kita datang. Pas menghadap, waduh, kamu bawa rokok nih, sana keluar dulu. Nah, mungkin seperti itu. Atau dalam rapat teman-teman sekerja, aduh, kamu bawa rokok, duduknya sana dikit. Nah, misalnya ya, misalnya seperti tadi. Iya, Nah, iya. tentu itu sudah menjadi ini. Aduh, saya kok tidak diterima ya di dalam lingkungan sosial saya gitu karena Mhm. bau asap rokok. Nah, coba dari ambil motivasi-motivasi tadi seperti itu. Atau misalnya, wah, saya mau punya HP baru dari uang berhenti merokok, misalnya seperti itu. Nah, boleh aja nggak berhenti, nggak beli rokok, dikumpul Apalagi buat kalau beli HP baru. kalau sehari 4 5 Kenapa? bungkus ya dok ya. Bisa Iya, banyak tuh habis berapa itu hasilnya. aku ya? Heeh. Atau saya mau beliin anak saya sepeda. Nah, misalnya itu kan jadi motivasi dengan uang hasil berhenti merokok. Nah, bisa aja. Mhm. Ada waktu itu pernah masuk di TV, dia bisa membeli sampai bangun rumah ya, kalau saya tidak salah. Dari dia berhenti merokok berapa tahun. Nah, jadi ternyata uang itu kalau benar-benar didaya gunakan, uang rokok itu bisa menjadi satu hal yang bisa berguna buat keluarga. Mhm. Ya kan? Bayangkan aja satu bungkus rokok itu berapa harganya. Hehe. Kalau Iya. sudah punya motivasi, baru ditetapkan kepada diri kita. Saya cocoknya seperti apa nih? Mau yang berhenti langsung, seperti tadi, di bulan puasa, kita Mhm. berpuasa, dari pagi, dari sahur sampai maghrib tidak merokok. Iya. Bisa. Kenapa malamnya nggak berhenti juga? Nah, itu tadi. Jadi, Ini dok motivasinya dulu, Pak. ada yang memberikan informasi hamba Allah. Saya bisa berhenti merokok tahu nggak dok? Saya cium-cium aja tuh rokok nggak saya bakar. Eh, Mungkin edik Lalu? saya jadi berkurang sampai udah nggak bau lagi itu rokok saya buang. Saya ambil lagi, saya cium-cium. Kok bisa gini saya juga nggak tahu tapi keren ya dok ya. Mudah-mudahan yang dengar Ya, ikut berhenti dengan cara-cara yang dokter tawarkan. iya, Ini dari Kemal, iya. Bapak Kemal di Sukabumi dok. Bagaimana dengan adanya dijual rokok herbal? Ini nggak apa-apa, apa dok? Rokok herbal dari Pak Kemal di Ya, Sukabumi. jadi rokok herbal, ya memang bahan-bahannya herbal. Tapi tetap yang namanya itu kita hirup, asap itu kita hirup. Asap itu tetap tidak bukan bahan sesuatu yang buat kita hirup. Jadi itu tetap suatu zat berbahaya. Mhm. Apapun yang dibakar akan menghasilkan asap, menghasilkan bara, dan itu ada zat-zat kimia di dalamnya. Yaitu tadi mengganggu pernapasan segala macam. Di dalam saluran pernapasan kita ada sistem mekanisme pertahanan tubuh dengan dia berbentuk seperti rambut. Nah, seperti itu dasar saluran pernapasan kita seperti selang, nah itu ada rambutnya. Nah, kalau yang normal rambutnya itu bergerak aktif. Ada kuman, ada kotoran masuk, tendang, tendang. Kena asap rokok, 1 tahun pertama gerakan yang tadinya aktif dia menjadi kaku, mulai kaku. 2 tahun menjadi mulai kurang bergerakannya. 3 tahun memendek, tadinya panjang dia memendek. Makin lama makin habis, makin lama makin gundul itunya. Akibatnya saluran pernapasan kita
jadinya loss semuanya. Ada asap rokok masuk juga orang kita, walaupun sudah berhenti merokok, kita asap rokok orang masuk juga kehirup sama kita. Ada orang batuk, ada orang bersin, kita hirup udaranya, terhirup juga, kumannya masuk juga. Nah, itu akibat daya saringnya berkurang dari karena asap rokok tadi. Nah, jadi walaupun itu herbal, tetap kan itu dalam bentuknya dibakar, kita hirup. Ya tentu itu tetap berbahaya bagi kesehatan. Oke. Dok, ini dari Tangerang pertanyaannya, Duk, dulu apa? Oh, dulu saya perokok banget. Sekarang udah nggak lagi akibatnya, tapi ada. Saya punya asma. Bisa nggak sih disembuhin, Dok? Iya, jadi pada Bapak ini yang di Tangerang ini penyakitnya namanya PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Nah, ini penyebab kematian ketiga di Indonesia. Oh. Itu. Jadi eh, mirip dengan asma. Kalau asma ini akibat jadi sesak napasnya itu akibat reaksi-reaksi alergi. Misalnya dia alergi asap segala macam. Dia langsung menyempit saluran pernapasannya sehingga dia sulit bernapas. Nah, kalau pada PPOK ini dia akibat asap rokok. Ya, kena asap rokok bertahun-tahun dia sudah makin menyempit. Dan makin tahun penyempitannya makin tambah berasa. Misalnya tahun ini dia masih sanggup untuk jalan kaki pagi keliling rumah. Tahun depan sudah nggak sanggup lagi. Tahun depan dia sudah tidak sanggup lagi. Karena perburukannya makin nyata. Tahun depannya lagi makin berkurang lagi. Karena makin menyempit lagi. Nah, pengobatannya ya mirip-mirip dengan pengobatan pada asma. Tetapi ini tidak bisa disembuhkan. Yang kita bisa adalah mempertahankan supaya penyempitan yang sudah terjadi tidak bertambah besar, supaya pasiennya tetap bisa bernapas. Nah, inilah akibat dulunya merokok. Jadi memang sukar untuk disembuhkan, tapi tetap bisa dipertahankan. Yang sudah rusak tadi ya segitu aja, jangan bertambah besar lagi, jangan bertambah membuat makin sempit lagi saluran pernapasannya. Pakai obat yang diminum rutin atau digunakan secara rutin setiap hari, kemudian melakukan olahraga ringan dan menghindari pencetus-pencetusnya seperti asap rokok, orang membakar sampah, asap-asap kendaraan segala macam. Itu bisa dilakukan. Tetap bisa hidup normal, tetapi untuk sembuh rasanya sukar sekali. Karena saluran pernapasan yang sudah rusak itu tidak bisa kembali lagi menjadi normal. Nah, seperti tadi yang rambut yang bergetar yang bisa menolak kuman tadi nggak bisa lagi tumbuh, dia udah sekali itu aja sudah nggak bisa lagi tumbuh. Itu yang membuat mendasari dia tidak bisa kembali normal seperti semula. Hanya bisa kita kontrol supaya tidak bertambah hebat, tidak bertambah besar efeknya kepada tubuh kita. Oke. Dok, ada pertanyaan dari Pak siapa nih? Pak S. Al ya. Assalamualaikum, Dok. Kalau menghirup yang lagi tren sekarang ini seperti vape ya, namanya kalau nggak salah. Itu dampaknya gimana ya, Dok? Pengen tahu nih. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi vape ini kalau kita bicara rokok konvensional, rokok biasa, itu asap rokok, baranya, segala macam, itu mengandung zat-zat yang kalau nanti bercampur semua, tergabung menjadi satu, kita hirup di dalam badan, baru dia menjadi satu zat baru. Zat itulah yang menyebabkan gampang kita risiko terkena kanker, terkena penyakit tadi, PPOK tadi. Nah, kalau pada vape yang langsung kita hirup itu sudah termix semua, sudah tergabung semua. Jadi kita sudah bahan tingkat keduanya. Kalau masih rokok biasa, kita masih ini asapnya bahan ke satu,
baranya bahan kedua, ini bahan ketiga, ini begini, begini, begini. Kalau pada vape, itu sudah gabung semua. Tentu jauh lebih berbahaya pada vape. Karena Wow. vape ini sudah menjadi bahan kimia yang memang berbahaya. Apalagi ada lagi trennya sekarang ditambah wangi-wangian. Vape ini ada wangi-wanginya lagi tuh, Bu. Mhm. Ada yang wanginya ini. Ada tambahan lagi rasa, ditambah rasa ini, rasa itu. Nah, itu zat-zat tambahan itu tentu lebih berbahaya lagi bagi tubuh kita karena dia sudah jadi bahan kimia yang gabungan dari macam-macam, dibakar oleh apa? Oleh baterai Mhm. sehingga terjadilah uap. Uapnya itulah yang dihirup. Nah, itu jauh berbahaya dibandingkan rokok biasa. Tapi Wow. bukan berarti, oh kalau gitu saya kembali aja ke rokok biasa. Ya enggak, tetap tinggalkan dua-duanya. Iya, keren banget ya kalau bisa tetap produktif tanpa merokok tuh keren. Ini yang Ya, terakhir Dok dari Purwakarta dari Pak Toto nih. Dok, dok, tetangga saya sudah kakek-kakek masih merokok terus kok sehat ya dok. Kenapa ini? Iya, silakan. iya, baik. Terima kasih. Jadi gini, tubuh orang tidak dibuat sama semua. Ada yang memang kebetulan saja, Bapak tadi ya memang dia tetap sehat walaupun dia merokok segala macam. Tapi jangan kita lupa kalau kita bicara persentasi misalnya ya persentase eh, orang merokok 60% semua orang apa pada orang yang merokok 60% menjadi sakit kanker paru 60%. Eh, saya nggak kena 60%, saya nggak kena kanker paru. Alhamdulillah, berarti Anda berada di 40%-nya, Hmm, 60% yang sakit paru. Nah, kebetulan Bapak tadi berada di yang 40%-nya ini. 40%. Tapi apakah kita bisa memilih, saya mau di 40%-nya, saya mau di 60%-nya. Nah, itu yang tidak bisa kita pilih. Kalau kita bisa milih tentu enak. Oh iya, saya mau yang di sini yang tidak kenapa-napa walaupun merokok. Tapi ini kita nggak bisa milih. Itu. Ada yang baru merokok jalan setahun 2 tahun, tahu-tahu dia ada keturunannya genetisnya kanker, terkena kanker. Ada yang langsung, ada yang sampai meninggal juga nggak ada kankernya, parunya tetap bersih, nggak ada masalah. Nah, tapi itu tadi kita nggak bisa memilih. Saya mau di persentase yang mana, tapi berusahalah jangan sampai kita masuk ke dalam persentase yang sakit, berusaha masuk dalam persentase yang sehat. Nah, itulah kiat-kiat ini yang kita laksanakan, kegiatan-kegiatan ini yang kita laksanakan untuk sebagai upaya kita, sebagai ikhtiar kita masuk ke dalam golongan atau persentase yang sehat tadi. Gitu. Baik, kita sudah di penghujung dok. Mungkin bisa dirangkum sedikit apa yang kita bahas hari ini untuk bisa mempersuasi Ya, teman-teman keluarga tercinta kita untuk udah deh stop sih ya. Silakan dok. baik, terima kasih. Jadi untuk yang sudah merokok, ya tetapkan motivasi, mulai eh, berhenti merokok, karena banyak manfaat yang bisa kita ambil dari berhenti merokok. Segala macam tadi, manfaat kesehatan, ekonomi, keuangan kita, bagi anak, bagi keluarga juga ada. Dan bagi yang belum merokok, jangan coba-coba merokok, karena merokok akan bikin ketagihan, nanti malah susah melepaskannya. Tadi. Oke, berhentilah dia kalimat. Kok segera menghentikannya dengan cara pilihan yang seperti dokter tawarkan tadi. Sekali lagi terima kasih banyak dokter Faisal.
Ya, terima kasih. Suaranya putus. Rumah Sakit Sulianti Saroso, terima kasih sekali untuk kehadirannya. Mudah-mudahan bisa mempersuasi orang-orang dimanapun agar menghentikan pilihan yang kelihatannya seksi banget ya kalau kita dengar puisinya Taufik Ismail itu luar biasa, memang Indonesia surga yang luar biasa yang sangat ramah bagi perokok. Sekali lagi terima kasih Dr. Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga untuk Ikhwan Akhwat yang bersama-sama Radio Silaturahim. Semoga kita mampu menambah di tahun baru ini kemampuan untuk menjauhkan diri dari sesuatu yang disebut Raja 9 senti tadi ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.